OS merupakan ibu rumah tangga, hobinya itu mengaji, dan diagnosanya itu adalah TB paru koater. Iya. Suaminya perempuan, umurnya 66 tahun. Ini siapa aja? Bacain dong. Dibacain. Ini keluhan utamanya dia merasa sesak nafas, terutama saat berjalan jauh. Terus dia mengalami batuk. Dia juga punya diabetes, bisa ditandain dia itu punya diabetes karena nanti diabetes itu nanti dia bisa mengakibatin permasalahan yang lebih juga kalau misalkan nanti dia punya penyakit si TB paru ini, bisa komorbid lah intinya. Terus lalu pada Februari 2021 dia mengalami batuk kering berlangsung kurang lebih 2 minggu. Jadi masih on. Nah itu baru ada tanda positifnya kalau dia tuberkulosis. Terus di Maret 2021 kadar gula darahnya itu meningkat karena tadi juga ada diabetes kan. Terus dia sempat tidak sadarkan diri selama 3 hari setelah mengonsumsi obat. Terus OS juga sempat dibawa ke Rumah Sakit Royal buat mendiagnosis adanya penyakit hati atau bukan karena komplikasi dari obatnya tadi. Terus di 2021 hingga 2023 OS itu pulang ke kampungnya. Dia juga kadar gulanya juga sempat meningkat. Terus juga dapat obat-obatan yang dibawanya. Tapi setelah kembali ke Jakarta Maret 2023 dia meriksain diri ke puskesmas buat nanyain diagnosa penyakitnya. Terus di OAT itu dokter obat penyakit dalam RSN Mina, dia sempat melakukan pengecekan, tapi anaknya itu nggak bilang kalau misalkan dia ngidap TB paru, yang membuat dokternya menegur ya. Terus pada April 2023 ada pemantauan untuk kondisi paru-parunya. Bisa setelah keluar dari perawatan rumah sakit, dia ngejalanin fisioterapi di Agustus 2024, yaitu saat catatan ini, rekam medis ini diambil. Lalu ada riwayat penyakit dahulunya, yaitu dia ada diabetes dan kolesterol sama hipertensi. Karena dia punya diabetes, jadi kemungkinan juga ada hipertensi kan. Lalu ada riwayat penyakit keluarganya, diabetes dan hipertensi. Riwayat psikososialnya, OS tinggal di daerah pemukiman bersama dengan anak dan suaminya. Tidak ada perokok di keluarganya, namun bisa terpapar asap rokok dari lingkungan sekitar rumahnya. Terus masuk ke pemeriksaan umum. Bisa dilihat dia juga mandiri, kosmetis, tekanan darahnya agak sedikit naik ya, karena dia punya hipertensi. Buat denyut nadinya itu ada keterangannya. Terus di respiratory rate juga ada keterangannya. Terus masuk ke pemeriksaan fisik, bisa dilihat dari posisi pasiennya. Terus untuk warna mukanya normal, tapi ada keterangan seharusnya warna mukanya itu kalau misalkan dari yang kita dapatkan tulisannya normal, tapi seharusnya warna muka itu bisa kemungkinan besar pucat karena berdasarkan riwayat itu pasien mengidap diabetes mellitus. Terus buat yang sekutum ada warna putih, tapi kemungkinan besar juga bisa ada darahnya karena tadi yang bisa kita lihat dia punya diabetes mellitus, karena biasanya kalau misalnya itu keluar sekutumnya juga ada darahnya juga. Tidak ada. Lalu masuk ke postur. Di postur bisa dilihat juga nggak ada keterangan yang buat yang paling di keterangan di akhirnya. Ya, sedangkan gangguan postur belum ada presisi shoulder,
dan clavicula. Space pada sinistra lebih rapat, epicental, forward head, hipertrichosis dan fracture anterior. Rawat inap. Aduh, rawat jalan. Untuk dinamisnya mungkin ditambahin dari kita, transfer dan akumulasinya dapat dilakukan secara mandiri. Lalu ada auskultasi yang pertama dari fasikular sama itu nggak ada, biasanya nggak ada. Kok mereka fasikular itu nggak ada? Itu cuma jenis doang. Iya. Pada penderita OTW paru, terutama pada fase aktif, biasanya dijumpai bunyi nafas tambahan berupa freckles halus atau kasar. Akibatnya ada proses infiltrasi, fibrosis atau kasitas pada jaringan paru. Selain itu, ada juga terdengar suara keluar nafas bronkial di area paru yang mengalami konsolidasi, tapi pada pasien TB paru yang menderita diabetes itu, berdasarkan jurnal tuberkulosis dan diabetes mellitus itu, dia menjelaskan bahwa gejala respirasi seperti batuk dan kelainan suara nafas dapat menjadi tidak menonjol. Hal ini disebabkan oleh gangguan motilitas silia dan refleks batuk yang mengakibat komplikasi DF, sehingga produksi sekret dan respon batuknya itu berkurang. Lalu ada palpasi di subuh, bisa dilihat di sini dari suhu lokal sampai suhu lokalnya. TB ada. TB itu kan biasanya infeksi, ya. Batu pernafasannya itu ini nggak ada semua. Kenapa? Karena pada TB paru aktif itu infeksi biasanya menimbulkan respon inflasi lokal dan sistematik. Proses peredaran ini dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh atau demam, nyeri dada akibat iritasi atau batuk yang terus-menerus, dan penggunaan obat bantu nafas bila terdapat gangguan. Tapi di jurnal yang tadi yang sebelumnya itu, dia menegaskan kalau misalnya si TB paru yang disertai penyakit diabetes itu gejala klinis respirasi seringkali kemudian menonjol karena adanya gangguan pada sistem imun dan refleks pernafasan. Jadi secara umum TB paru aktif seharusnya itu menimbulkan gejala fisik seperti peningkatan suhu, nyeri dada, dan penggunaan otot bantu nafas pada pasien dengan comorbid DM. Nah, tanda-tanda tersebut dapat tidak muncul secara jelas. Hal ini disebabkan oleh penurunan imunitas seluler, gangguan fungsi silia, dan menurunnya refleks batuk serta respon inflasi tubuh. Langsung dipraktekin ya. Prakteknya gimana caranya? Oke, selanjutnya masuk ke bagian komunikasi. Di sini kami fokus pada 3 utama, yaitu posisi trachea, terus juga flebitus, dan kesimmetrisan pengembangan dada. Nah, terus setelah itu kita langsung ke masing-masing. Langsung praktikalitas. Cara ngecek posisi trachea gimana? Kelompok 7 kelas B mana? Angkat tangan boleh? Biasanya sama ya? Jadi panelis nanti ya? Komentari. Kan ini divisi yang berbeda. Banyak kan? Gak boleh jumawa. Sorry banget, nggak kelihatan. Maaf ya. Ya, Oma aja kamu murah banget, 3.500. Iya, aku juga gitu peringatannya. Ih, murah banget. Hah, Kayaknya kamu masuk
di sini. Ngerti dia. Masa 3.500 udah 3 bulan? Lah anjir, ini namanya tergantung amal ibadah. Akun aku juga 3.500. Kayak namanya Ini Fatimah. 35.000 juga. Coba deh ganti akun Gmailnya Fatimah. Kayak 3.000. Enggak, gua apa? Gua nama Gmail gua apa? Tapi lu dari Ramadan udah lama atau baca? Belum gua Ramadan. Oh, ya udah lihat aja nanti. Nanti dia naik kok. Itu promosi aja. Oh, ntar yang kedua kali. Yang kedua kali. BTW kan kita langganan nih, tapi cuma sebulan terus habis itu bulan depan langganan lagi hilang. Enggak. Kita bisa, kita tetap kalau misalkan bus transaksi masih dibayar yang, tapi kalau kita mau kirim kayak Jepang gitu nggak bisa. Iya. Pakai mana? Nengok. Teman Bisa bikin Mik, fleksi. temannya bantu naik, ada yang pegangin. Kayaknya dipegang. Loh, loh. Kalian ada teman lain ya? Biasanya seperti itu pasiennya. Bikin dari belakang, dari belakang. Aduh, gak kelihatan. Periksa terakhir pasien di sini. Kita lihat apakah kayaknya ada deviasi atau tidak. Pada pasien tidak terdapat adanya deviasi, jadinya normal ya. Pada premis pasien TB ini kasusnya saya simetris kanan kiri, yang seharusnya itu TB aktif pada konsolidasi jaringan paru, seharusnya premitus itu meningkat di area lesi karena transmisi getaran suara lebih mudah melalui jaringan yang padat. Pada temuan yang saya dapat itu yang simetri itu justru konsisten pada TB kronis yang berproses lama, di mana lesinya sudah mengalami infiltrasi dan fibrosis sehingga getaran tidak terlalu meningkat. Bapak, screennya. iPad. Gak ada nama Gafar. Ini yang iPad 5. MacBook. Itu enggak Air. Oh, MacBook Air. Lihat Dicari orang gitu. Sebelah. Nah, di situ kan bisa. Yang sebelah sana nyala nggak sih? Mati. Lah, nggak tahu yang belakang. Nggak bisa, udah. Terus kemudian yang kedua adalah lipatan baju dan lipatan meterannya. Kadang meteran tuh ngegulung, kayak gini nih. Jadi pastiin ini nggak kegulung, jadi harus nempel. Sehingga kalian tuh kalau misalnya mau masang ini, jangan ngasih space yang sedikit gitu. Jadi ininya tuh kepegang, tarik aja yang panjang, pasin. Ya, jadi nggak usah repot megangin buletan ini. Karena ketika dia inspirasinya jauh lebih panjang dibanding apa yang sudah kalian siapkan, kalian sendiri yang repot nanti. Gitu. Jadi dilepas aja udah. Panjangin. Nah, pada kondisi ini kalian bisa ngerapihin. Itu pastikan tidak ada yang terlipat gitu ya. Baju. Terus kemudian pastikan juga meterannya itu nempel.
Jadi pada saat pertama kayak gini ya, ini nolnya ya Jak ya. Iya Pak. Nempel di angka berapa nih Jak? 3. 3. 73 ya Jak. 3. 73. Ya. Tiup. Set, geser ke 72 tuh. 2. Tarik nafas. 72, dia pindah ke 7. 7. Buang. Jadi nggak geser. Jadi satu tangan pegang sisi ujung dari midline-nya, satunya lagi stabilisasi gitu, yang diem. Jadi yang kalian bisa mobilisasi bebas. Jadi jangan diginiin nih, ya, jangan diginiin karena repot nanti kalian megangnya. Tarik, dah, Gini ya, ya. gitu. Kerjain yang lower aja. Harus tuh pakai abdominal nggak sih? Abdominal breath. Titiknya di mana lagi? Yang lower. Namanya. Bisa bilang dijatuhin aja kan sebenarnya sama dia malah dicekil. Panjangin. Ini aja. Nolnya gimana? Nolnya gimana? Kocak juga nih orangnya. Malah di tengah. Dia mana di tengah? Diukur berapa? Hidup di bawah rumit buat dia. Makin bego aja MTK-nya gitu. Ikutin. Yuk. Ambil berapa tarik? Kan udah ditiup tadi. Gitu bakalan. Aduh pusing. Nah ini kelompok gue mana cowok? Oh, Ya, perubahan selisih. Kalau misalnya ternyata nggak ngembang sama sekali, terus di hasil inspeksi dan palpasi dia torakal breathing, jadi masalah nggak? Bisa jadi. Terus kemudian dia ada sesak juga, ya berarti kan kita harus langsung diafragmatic breathing kan? Ya udah, dilihat perkembangannya, diafragmatic breathingnya efektif nggak terhadap hasilnya? Ada perubahan selisih nggak? Akan menjadi lebih besar nggak selisihnya? Jadi dilihatnya keberhasilan dari sana, gitu, ya. Oke, pemeriksaannya udah semua kayaknya ya, kelompok 7 ya. 6-minute walking test. Kelompok 7 boleh dijelasin 6-minute walking testnya apa? Saya izin ngejelasin ya Pak. Silakan. Jadi 6-minute walking test itu kita tuh menginstruksikan pasiennya untuk berjalan selama 6 menit. Lintasannya di sini kita pakai 100 meter. Terus 100 jadi meter itu gimana? Pembagiannya? 100 meter garis lurus kan? iya, Berarti bolak-balik tesnya? iya Pak. Oke. Terus bagus Pak, saya narsis. Oh iya, jadi kita kan mengukur si pasiennya selama 6 menit. Jadi kita mengukur dulu kayak RR-nya, terus pokoknya vital sign-nya di awal sebelum latihan, terus juga selama latihan, sama setelah latihannya. Terus habis itu, iya selama 6 menit. Terus habis itu si pasien itu diinstruksikan untuk berjalan semampunya aja. Misalnya pasien butuh diam dulu untuk beristirahat, itu diperbolehkan. Pokoknya berjalan semampu dari pasiennya Pak. Kalau pasien yang berhenti, fail tidak tesnya? enggak dong. Iya. Lah, kan dia mampunya segitu. Iya nggak apa-apa. Di menit ketiga, pasiennya berhenti jalan. Berarti dicek kan Terus abis itu. setelah dia sanggup jalan lagi, lanjutin lagi gitu. Iya. Berarti lebih dari 6 menit tuh. Enggak 6 menit Pak.
ya kemampuan pasien untuk bernafasnya gitu Pak. Apakah setuju untuk melihat kemampuan pasien dalam bernafas? Tidak. Sudah sekali. Kenapa? Belum melihat apa? Iya Pak, potong ganti Menggambarkan dengan nilai jarak tuh juga kan selama 6 menit. Hah? Sesak napas. Total putaran. bukan. Apa sih? Melihat nilai dari Sesak napas. More scale. Apa sih? Persentase. apa ini cuma jarak doang ya? Hah? Belum. Apa sih? Melihat nilai dari VO2 max. VO2 max. Jadi, six-minute test itu bukan untuk mengukur kemampuan pasien seberapa jauh dia mampu berjalan, tapi untuk melihat seberapa besar konsumsi oksigen yang dilakukan selama 6 menit dia berjalan berdasarkan jarak yang bisa dia tempuh. Jadi kalau misalnya dia fail di menit ketiga gitu, berhenti berjalan, dia nggak sanggup melanjutkan jalannya selama 6 menit, berarti gagal tesnya. Ada yang di bawah itu namanya 3-minute walking test gitu. Jadi kalau misalnya tetap diberhentikan, berhenti misalnya gitu ya, di menit keempat atau di menit kelima, ya dihitung aja jaraknya, pasti nanti level automax-nya rendah karena ketidakmampuan dia dalam menyelesaikan tesnya. Gitu, prediksinya kayak gitu. Nah, terus kemudian ada kok sumber yang bilang kalau misalnya dia berhenti boleh istirahat, tapi waktunya tetap jalan, kan nggak nambah jaraknya, sehingga nilai hitungnya tetap akan sama. Paham nggak? Karena penghitungan VO2 max itu berdasarkan dari jarak yang dia tempuh dan heart rate selama dia melakukan tes. Oke? Jadi kalau misalnya dia berhenti terus kemudian tetap dihitung hasilnya, ya nggak apa-apa, bisa. Tapi jaraknya dia kan jadi sempit, nggak nambah tuh selama dia berhenti, sehingga nilai VO2 max yang jadi rendah, sama aja. Begitu. Ya. Nah, VO2 max ini bisa dikonversi dalam beberapa hal. Bisa dikonversi, six-minute walking test ini bisa dikonversi menjadi beberapa hal. Bisa jadi nilai VO2 max, bisa nilai kilokalori, gitu. Jadi tergantung pakai rumus mana yang kita pakai. Ya, kayak gitu. Nah, terus kemudian ini rumusnya emang panjang, dan kalau misalnya kalian lihat, ya, rumus ini banyak macamnya. Yang ini banyak macamnya. Terus kemudian bisa juga dikonversikan ke dalam sebuah tabel, namanya tabel METS, metabolic equivalent. Pernah dengar nggak? Metabolic equivalent itu bisa menggambarkan kondisi endurance seseorang. Dia bisa berpakaian, oh nilai METS-nya itu 1. Dia bisa toileting, nilai METS-nya 1,5 gitu. Nah, nanti di cardiac surgery nilai METS itu menjadi patokan. Pasien harus bisa pulang ketika dia bisa beraktivitas minimal 2,5 METS misalnya. Kalau dia udah bisa 2,5 METS, berarti dia boleh pulang dari rawat inap. Hari pertama targetnya 0,5 METS. Nah, kalian yang mikirin tuh aktivitasnya kayak gimana. Hari kedua naik dari 0,5 jadi 1 METS. Nah, nanti ada aktivitasnya juga yang selevel atau setara dengan 1 metabolic equivalent atau METS. Six-minute walking test ini juga menjadi dasar pengukuran untuk melihat kemampuan minimal ya, seorang pasien yang mengalami gangguan di kardiorespirasi. Oke. Jadi level endurance minimalnya itu pakai 6-minute walking test ini yang paling rendah. Kalau untuk melihat progres pasien dengan kondisi yang keluar dari HCU misalnya gitu atau ICU, itu bisa pakai yang lebih rendah. Pakainya yang mana? 3-minute walking test. Ada yang lebih rendah. Kayak gitu. Nah, yang 3-minute walking test itu secara referensi emang sedikit banget. Kenapa? Karena bisa dihitung dari 6-minute walking test. Karena yang dihitung sama-sama dari jarak dan heart rate.
Iya bisa dibilang fail karena batasan minimalnya nggak nyampe jadinya. Jadi kalau misalkan untuk ngitung si MWT itu tuh mulai dari 3. Enggak. Gimana Kan sih? six minute waktu itu kan kita melihat dua hal ya. Kita melihat dua hal dari pelaksanaannya, waktu dan jarak. Selama 6 menit itu dia boleh berhenti nggak? Ya boleh. 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 Artinya kan jaraknya nggak nambah ketika dia berhenti. Terkait sama Tapi efisiensi dilanjut. ya kan? Setelah dia mampu lanjut ya silahkan dilanjutkan. Tapi dari nol lagi. Tapi pada akhirnya nilainya kan jadi turun. Paham nggak? Iya, itu berarti nggak valid apa gimana? Ya berarti masih rendah, basis minimalnya itu belum tercapai nanti. Karena basis minimal untuk bisa lulus atau pass di sisi komunitas itu dia jalan yang nggak berhenti selama 6 menit. Kalau misalnya dia berhenti, berarti basis minimalnya itu belum nyampe. Tapi coba dilanjutkan nggak? Silakan dilanjutkan, dia rest dulu. Oh, ngerti. Tapi Ngerti ya? Ngerti. Silakan dilanjutkan, dia rest dulu misalnya. Tapi waktunya jangan diberhentiin. Iya. Waktunya nggak boleh berhenti pas dia istirahat, tetap lanjut. Sehingga ketika dia selesai istirahat, kita lihat sisa waktunya udah berapa. Kalau bisa 30 detik lagi, ya dikasih udah 30 detik, ya berhenti, udah selesai. Begitu jaraknya. Dengan kecepatan yang sama, tapi dia ada waktu istirahatnya, jarak yang ditempuh kan lebih banyak yang nggak istirahat loh. Iya. Ini maksudnya. Kalau misalkan tadi dipakai 6 MWT itu nggak lulus, pakai 3. Boleh. 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 Ngerti. Boleh. Iya. Boleh. Ya, paham ya? Atau semua tes itu tuh mulainya 3 dulu, 3 lulus, lanjut 6 gitu enggak? Enggak, tergantung kondisi pasien. Kita yang menilai. Kita yang menilai. Mampu nggak nih pasien? Ya, makanya dilihatnya tuh dari match dulu biasanya. Bapak ibu bisa kamar mandi sendiri nggak? Oh. Oh dia kalau saya nggak bisa kamar mandi sendiri, oh berarti nilai matchnya tuh udah 2 nih. Ya udah langsung aja kasih assessment walking test. Gitu. Misalnya ketika assessment itu dia belum mampu mandiri gitu mobilitas itu, ya berarti nggak bisa. Oke? Paham ya? Kasih Pak. Oke. Kirain waktunya dari nol lagi. Oke, ini tesnya. Kalian bisa lihat ya. Jadi, ini kalian lakukan nggak? Apa abstrak nih nilai angkanya? Abstrak, sayang sekali abstrak ya. Nah, kita lihat ini. Jadi, 6 minute walking test, selain waktu, kita juga harus perhatikan track. Track itu nggak boleh cuma lurus. Lurus, terus kemudian muter itu tidak disarankan. Kenapa? Kalau misalnya pasien yang muter itu, dia ada resiko gangguan. Kalau ada gangguan vestibular, dia akan mengalami jatuh dan segala macamnya. Yang disarankan itu adalah otak. 1, 2, 3, 4. Walaupun ketika dihitung satu otak itu 100 meter misalnya, jadi 25, 25, 25, 25. Itu lebih disarankan. Dibikin kotak tracknya. Selain itu memudahkan kita juga dalam menghitung, ya kan? Satu kali garis ya udah 25, 25 gitu kan. Nah, terus kemudian untuk pengukuran juring testnya dari menit 1 sampai ke terakhir ke 6, baiknya pakai pemeriksaan yang memang lifetime recordnya, bukan pakai SPO2. SPO2 boleh nggak? Ya darurat nggak apa-apa. Tapi tidak disarankan. Kenapa? SPO2 tuh harus lepas pasang untuk ngupdate datanya. Atau enggak kita pencet-pencet gitu. Supaya dia nggak riset terus. Dia nggak bisa berubah terus-terusan untuk ngikutin pace-nya kita. Gitu. SPO2 tuh kayak gitu. Mau semahal apapun ya. Kecuali yang dia connect ke monitor. Tapi kan nggak mungkin sistem SPO2. Agak sulit. Ya kan? Gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak disarankan untuk menggunakan SPO2 karena dia nggak valid. Kecuali ada checkpoint. Misalnya di menit ke-1 ada orang yang ngikutin terus kemudian masang. Ada itu terlepas. Tapi itu juga ada resiko akan mengubah pace-nya pasien. Entah dia jadi lebih pelan atau jadi lebih cepat. Ya, untuk pasien istirahat. Oke, ini untuk 6 minute walking test, terus kemudian modified work scale. Bisa pakai yang ini. Urutan masalah? Mana urutan masalah? Oh iya betul. Nah,
Sebentar ya. Kenapa kelompok 7 menggunakan Bartle Index? Buat melihat kemampuan si pasien saat melakukan activity of daily living ya Pak. Hasil pemeriksaan akhirnya apa Bartle Index itu? Hasil pemeriksaannya si pasien itu mampu nggak untuk mandi secara mandiri, makan secara mandiri, kemudian Artinya yang dilihat adalah Kemandirian. Kemandirian, ADL. Dia bisa melakukan semua aktivitas hariannya itu mandiri atau perlu bantuan. Nah, ini bisa melihat secara garis besar kondisi pasien. Kalau misalnya dia kemandiriannya tinggi, bantuannya tinggi, begitu, artinya kan level aktivitasnya rendah kan. Otomatis semua intervensi dan pemeriksaan itu merujuk ke kondisi pasien. Jangan kalian udah lihat Bartle Index yang rendah terus kalian minta oke Bu, kita seismic walking test dulu. Begitu. Jadi berdasarkan dari Bartle Index. Semua pasien yang dirawat inap harus kalian cek Bartle Index-nya. Harus kalian cek level kemandiriannya. Karena pasien dirawat inap itu punya goals untuk segera pulang kan gitu kan. Nah, makanya kalian harus tahu kalian tuh berangkat dari mana. Gitu, sehingga penentuan intervensinya bisa lebih adekuat. Urutan masalah sekarang ya. Oke, kita masuk ke sini. Gangguan pola nafas efektif, penurunan ekspansi toraks, kekuatan otot, penurunan toleransi, hambatan partisipasi, dan faktor pencetus dari lingkungan. Boleh, silahkan dijelaskan kelompok 7 urutan masalah ini. Sampai 5-10. Berdasarkan pemeriksaan yang intervensi tadi, pemeriksaan sebelumnya terdapat pola nafas ada gangguannya pola nafas efektif, terus ada ekspansi toraks yang ke atas, penurunan ekspansi toraks, terus lalu kekuatan otot pernapasannya karena dia polanya pola nafasnya sisa, jadi alat bantu pernapasannya adanya penurunan kekuatan otot pernapasan. Lalu ada penurunan toleransi aktivitas yang ditandai cepat lelah dan berjalan jauh. Lalu adanya hambatan partisipasi dalam aktivitas rumah tangga dan kegiatan sosial atau keagamaan. Lalu ada faktor pencetus dari lingkungan rumah yang padat dan terpapar asap rokok. Oke, gangguan pola nafas efektif ini maksudnya apa? Dia tadi Jadi sesak aja. Ya, sesak berarti nomor 1. Gak usah ditambahin kata-kata ini. Cukup tambahkan sesak, tuliskan sesak. Hemitoraks kanan ini maksudnya apa? Penurunan ekspansi bisa mendefinisikan kiri dan kanan kan? Apa? Ekspansi toraks, pokoknya kan ekspansi toraks. Apakah bisa menggambarkan kondisi kiri dan kanan? simetri dada. Tidak bisa. Yang bisa menggambarkan adalah simetris dada. Jadi kalau simetris dada, maka narasinya diubah jadi apa? Adanya asimetri. Sebelah mana yang tertinggal? Yang ditulis adalah yang tertinggal, bukan yang mengembang. Ya. Penurunan kekuatan otot dilihat dari Dilihat dari tadi dia sesak. Dilihat penurunan kekuatan otot maaf ya teman-teman. dilihat dari apa? Makanya kita harus selalu support YouTuber kita. Adakah kelompok lain yang menggunakan narasi penurunan kekuatan otot? Spasme, otot bantu pernafasannya. Spasme possible. Di kardio dan di neuro, hati-hati menggunakan narasi penurunan kekuatan otot. Oke? Karena pencetusnya bisa jadi bukan otot itu sendiri. Contoh, stroke.
Apakah penurunan kekuatan otot? Belum tentu. Tidak bisa didefinisikan kita bilang itu ada penurunan kekuatan otot. Karena yang jadi masalah adalah inputnya. Di kardio, apakah bisa mendefinisikan penurunan kekuatan otot? Belum tentu. Karena yang dihajar duluan adalah sistem kardiorespirasinya. Yang menurun itu adalah endurance secara general, sehingga dia tidak mampu melakukan suatu aktivitas. Jadi bukan penurunan kekuatan otot. Hati-hati ya. Penurunan kekuatan otot itu harus bisa diukur. Ya. Harus bisa diukur. Harus kita tahu berapa persen penurunannya dibandingkan dengan sisi yang sehat tentunya. Kalau di olahraga dan terus pulau, clear. Minimal pakai MMT. Kalau di olahraga nggak bisa pakai MMT, harus pakai dinamometer. Nggak boleh pakai MMT. MMT di olahraga sama sekali tidak valid. Oke? Jadi jangan bilang di FT olahraga ada penurunan kekuatan otot karena nilai MMT-nya cepat. Nggak valid. Harus pakai nilai dinamometer. Oke? Gitu. Nah, yang kedua adalah yang poin nomor 4, penurunan toleransi aktivitas. Gitu. Ini betul nih, karena yang dibahas di sini adalah penurunan endurance secara general, secara umum. Ini boleh masuk dalam besar masalah. Terus kemudian hambatan partisipasi sama faktor pencetus lingkungan ini nggak perlu masuk dalam urutan masalah fisioterapi. Oke? Ini cukup dijelaskan dalam ICF aja di atasnya. Tapi bukan problematika fisioterapi. Oke, poin nomor 5 dan nomor 6 ini. Ya. Jadi kalau misalnya mau masukin ke dalam urutan problematika, cukup satu sesak, melihat dari sini ya. Satu sesak, 2 penurunan ekspansi toraks, 3 mungkin spasme otot begitu ya. Terus kemudian penurunan toleransi atau penurunan endurance. 4. Satu lagi mungkin koreksi postur atau gangguan postural. Udah segitu. Ya. Begitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau mau itu boleh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ditegaskan dengan penemuan dari hasil pemeriksaan. Itu akan sangat baik. Jadi penentuan dasar urutan problematik itu betul-betul dikeluarkan berdasarkan dari hasil pemeriksaan. Jadi jelaskan aja. Gangguan sesak nafas dengan nilai Borg 6. Nyeri pada luka insisi OSD dengan nilai NRS 7. Penurunan endurance atau toleransi aktivitas dengan nilai 6 walking test sekian METS. Gitu. Jadi boleh dilengkapi dengan hasil pemeriksaan yang membuat kalian menentukan, oh ini masalah fisioterapinya. Oke? Gitu ya? Gitu. Jadi single intervention gitu ya. Nggak harus kayak gitu. Jadi bisa bareng. Misalnya pakai chest mobility untuk nurunin spasme plus ningkatin ekspansi toraks. Itu kan bisa. Kan ada yang pectoral stretch. Misalnya gitu. Atau kalian mau nambahin modalitas elektroterapi, inframerah atau nebulizer, silahkan, bisa di situ. Jadi urutan masalah ini nggak harus kalian intervensi satu-satu, single intervention gitu ya, satu untuk sesaknya, satu untuk batuknya gitu. Nggak mesti ya. Tapi ya, mungkin nggak satu-satu, mungkin banget, tapi nggak selalu. Yang harus diperhatikan pada kondisi kardiorespirasi itu adalah tingkat kelelahan pasien. Karena level aktivitasnya menurun, endurance-nya juga terjun payung, maka toleransi terhadap aktivitas pasti akan sangat rendah. Jangan sampai serangkaian intervensi yang kalian berikan itu malah memperburuk kondisi pasiennya. Itu yang harus kalian pahami betul. Intervensinya makanya jangan terlalu banyak di awal. Dikasih gradual itu nggak masalah.
Jadi pada saat pada saat pemberian intervensi ada tabel kan ya? Ada tabel intervensi, ada gradasinya. Tanggal sekian ada 2 latihan, tanggal sekian tambah jadi 3 latihan, tanggal sekian nambah jadi 4 latihan. Boleh dituliskan kayak gitu, nggak apa-apa. Ya. Jadi ada data-data tambahan yang memang nanti bisa kalian praktekkan. Nah, di Sulianti Saroso sama di Rumah Sakit Paru Gunawan itu pasiennya unik-unik banget gitu. Misal kemarin terakhir konfrey itu minggu lalu saya konfrey, usia 24 tahun, IMT-nya cuma 15. IMT 34 kilo sama Tinggi 32 kilo. 24 tahun. ringan bener. Iya. 24. Kebayang nggak? Kasusnya kenapa Kak? Kasus respirasi. Paru, iya. Kasus respirasi. 10. Udah kebayang kasus apa? Iya, Pak. Infeksi ya pasti kan? Iya. Infeksi pasti. TB-nya 2 kali. 24 tahun. Iya. 24 Pertamanya tahun berapa? TB-nya 2 kali. Dan di antara selesai TB 1 sampai ke TB 2 dia tetap merokok. Pintar. Cetak Yasin di mana? Ini orang masih muda gitu ya. Adrenalinnya perlu dipacu gitu. Dikasih beneran tuh. Yang penting adrenalinnya ikutnya tahu apa? Kurir. Dia kurir. Aku. Udah hidup susah. Dia kurir. Jadi hari-hari dia tuh kena polusi terus. Iya, polusi. Maksudnya udah tahu lo kerjanya Terus kayak udah gitu. itu, Iya. kalian tahu nggak? Apalagi yang gongnya? Apa? Buku Yasin. Dalam 3 minggu, 3 diagnosa tegak. Wah, Anjir. tebak. 3 diagnosa. Ada hidropneumotoraks, Oh, hidropneumotoraks. Jadi dan itu darah ya, cairannya. Hidropneumotoraks. Terus kemudian effusi pleura disertai dengan TB paru. Keren. paru-parunya berenang. Ini kalau ada Oscar gue kasih. Paru-parunya berenang. Jadi kalian akan berhadapan dengan pasien-pasien yang sekulit itu, ya, di RSPG. Gak kebayang banget sama pasien itu. Gue kayak Kalau bakal judge gitu. di Saroso, di RSPI, Gue bakal gitu fix. itu pasiennya yang paling seru gitu, pasien poli malah. Yang dia pulang pergi kayak ini kan RSPI ini. Dia obes, datang langsung ke situ, ngantri lama gitu ya. Terus kemudian diagnosanya itu udah berganti berkali-kali gitu. Ya, berganti berkali-kali. Bahkan nggak jarang, dia masuk rawat inap, dia udah di poli nih. Kita fisioterapi untuk kasus kardionya, kasus respirasinya, tiba-tiba dia masuk rawat inap. Tapi bukan untuk kasus respirasinya, Apa? tapi kasus infeksi yang lain. Masih. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalian mau nggak mau dipaksa untuk bisa memahami bagaimana satu kondisi penyakit tertentu itu bisa berubah ke penyakit yang lain, atau bisa membuat timbul penyakit yang lain. Jadi prosesnya itu harus clear dan itu harus terjawab di dalam RPS. Ya, jadi RPS itu harus clear banget. Kalau pasiennya nggak sadar ya berarti orang tuanya gitu. Kadang kita ketemu sama pasien yang orang tuanya atau keluarganya itu sama sekali nggak suportif gitu. Jadi menutup, ya itu challenge gitu. Nah nanti ini untuk kardiorespirasi, respirasi kayak gini bentuknya. Nanti minggu depan kita akan membahas cardiac surgery. Ya kita akan membahas bagaimana nanti saya coba tunjukin bagaimana operasi torakotomi.